Apa sih peran Pratikno? Pratikno ini adalah Menteri Sekretaris Negara. Dia dulu rektor UGM dan membantu Jokowi sejak jadi wali kota dan ikut membantu pemenangannya. Ini berdasarkan liputan kami. Ya, dan dia diduga menjadi operator politik Jokowi. Menteri Sekretaris Negara ini menjadi jembatan kemana-mana, ke PDIP, ke Golkar dan lain-lain, ke partai-partai. Ini dia yang kemudian bergeraklah. Dan ini disinyalir menekan kampus asalnya. Sebenarnya bukan hanya kampus asalnya, ya, yaitu UGM. Kami dapat cerita waktu itu setelah kami goes to kampus di UGM, nggak lama kemudian kan Jokowi datang ya ke Jogja, dan di situ waktu kami datang tuh ada spanduk-spanduk gitu menolak atau mengkritik pemerintah. Nah, begitu Jokowi datang, itu spanduk-spanduknya dicopot, dan informasi yang kami dapat itu memang ada instruksi. Pratikno terus dituding menjadi otak rusaknya dunia kampus. Hal itu berdasarkan investigasi majalah Tempo. Bukan hanya itu saja, Pratikno dituding menjadi operator politik mantan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan. Salah satunya saat memuluskan langkah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi capres setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Dan Pratikno ini dulu meminta kampus-kampus, forum rektor kampus itu untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ya, setelah Jokowi beralih mendukung Prabowo, dia meminta forum rektor ini untuk mendukung Prabowo. Nah, selain itu, Pratikno ini diduga ini melobi hakim-hakim MK supaya mendukung atau membuka ruang untuk Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Waktu itu putusan MK kan membolehkan mereka yang belum berusia 40 tahun ya untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang dia menjadi kepala daerah. Pratikno memang dikenal ahli dalam bidang kebijakan publik, politik desentralisasi, dan politik keuangan negara. Jabatan selama 2 periode telah menghilangkan etika yang diembannya sebagai akademisi. Meskipun ia telah mempelajari etika, transparansi, keadilan sosial, dan norma hukum, namun usai menjadi menteri membuatnya menanggalkan nilai-nilai itu. Bahkan politik adalah urusan publik yang terkait dengan etika dan norma. Nah, ini bentuk lain ancaman ke kampus. Ya, pertama, ramai-ramai memberi gelar kehormatan. Ini yang dilakukan oleh kampus juga ya, dua sisi jadinya. Kita lihatlah, ada begitu banyak kampus yang lebih dari satu, buat saya sudah too much ya. Memberikan gelar kehormatan, entah itu profesor, entah itu doktor kehormatan kepada politikus. Itu yang benar politikus, bukan politisi. Kenapa? Karena kelakuannya kayak tikus gitu ya. Dan politikus ini akhirnya banyak sekali yang mendapatkan gelar doktor gitu, dan kita tahu kemudian penelusuran kami yang sudah berulang kali diulas di majalah Tempo bahwa mereka ini ada lobby-lobby, memberikan uang dan lain-lain. Ya, kalau kita bicara ada orang-orang yang sangat tidak layak ya. Ada yang jurnalnya, artikel yang dia publish itu terindikasi tidak dia bikin sendiri, tapi kemudian bisa mendapat gelar profesor. Berdasarkan investigasi yang dilakukan, Pratikno diduga telah melanggengkan kekuasaan sang majikan. Bahkan, Pratikno pun terseret dalam pusaran kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang ditangani Kejaksaan Agung. Selain memuluskan Gibran menjadi capres yang belum cukup umur di MK, manuver Pratikno juga menyasar partai-partai. Miskin ya. Nah, itu memang nasib rakyat yang begitu, Hos. Jangan salahkan apa-apa semua salah Jokowi. Nanti
Nanti kalian kesandung pun yang disalahkan Jokowi kan. Itu karena kebencian kalian ini, termasuk hostnya itu. Ah, bagaimana sih? Ya ini Janganlah, kita memang pakai kalau, hati. makanya kita sebagai rakyat itu kalau ngomong menyampaikan sesuatu otaknya jangan ditinggal di rumah. Ini udah aku bawa, otaknya ini udah aku bawa. Ini pokoknya Bang Yos ini nanti dia kena batunya kayak di roomnya tadi. Ya, ya gini, saya tanggapin ya. Kita ini harus jujur juga ya. Semuanya harus jujur dengan logika ya. Ya, saya dulu kalau Pak Jokowi itu memang jujur, mungkin sampai sekarang saya akan mendukung Gibran ya. Tapi karena kebanyakan kebohongannya, ya kan di perjalanan, itu jadi saya pun sebagai rakyat ini malu mendukung dia ya. Ya kan? Seperti saya pernah buka room ya, berdebat sama Parlo, sama Nasir ya. Jadi saya diketawain orang gitu kan. Akhirnya kan nggak ada bukti. Seperti mobil SMK ngotot saya dulu. Iya kan? Tahu-tahu memang nggak ada. Mana mau nih? Sampai sekarang saya minta maaf sama si Parlo itu. Sama Nasir ya. Masalah duit 11.000 triliun. Ya kan? Masalah jabatan rangkap-rangkap. Ya kan? Mana ada itu terbukti bicaranya, satu pun nggak ada terbukti ya. Masih tengok menteri dia ya, merangkap semua tuh dari Luhut, dari ini Bahlil ya kan, katanya tidak impor negara kita negara subur, ngapain kita impor itu merugikan rakyat, merugikan bangsa, tahu-taunya impor luar biasa. Jadi itu mana yang bisa dipercaya sama Jokowi. Jadi saya ini cuma membela yang benar aja bang, bukannya hanya saya membela salah Jokowi. Jadi kita jangan fanatik lah, dukung Jokowi ini ya. Kalau memang Jokowi itu salah ya salah. Seperti Izazah ini kan, kalau memang beliau itu negarawan, cinta dengan rakyat kita bang, nggak perlu dia adu domba, rakyat dibentur-benturkan ya. Tunjukkan aja, udah simple. Jadi orang tidak lagi berani, ya kan? Kenapa harus kita ada yang masuk penjara? Apakah Pak Jokowi senang melihat rakyatnya masuk penjara ya? Jadi gitu, sebenarnya kalau mereka Pak Jokowi ini negarawan, walaupun itu lawan politik dia, itu rakyat dia, ya kan? Jadi kan nggak perlu lagi baru kita bermusuh-musuhan kalau kira-kira memang beliau jujur. Tapi karena beliau ini memang menikmatin haus kekuasaan, yang katanya cinta dengan rakyat, bukan cinta dengan rakyat. Dia bahkan ibarat tuh dikatakan untuk kepentingan keluarganya dia sendiri. Ya, makanya saya bilang tadi, ya kan saya bukan orang PDIP, tapi dia pengkhianat dengan PDIP ini ya. Anak, menantu udah dijadikan semua. Tega-teganya. Ya kan? Dia mengkhianatin. Itu makanya nanti tidak akan dipercaya sama partai-partai lain. Seperti Golkar kan memberi harapan. Nggak mau itu, Bang. Yakin saya nggak mau orang-orang itu ya. Apalagi ke Gerindra. Prabowo itu udah tahu. Sedangkan Megawati aja katanya. Yang puluh-puluh tahun mengangkat dia menjadi anak, kan kader emas katanya kan, lagi dia anaknya apalagi Prabowo, bukan saya mengadu domba, ya kan? Coba ucapkan aja terima kasih dengan partai PDIP kan. Dulu kami ini dikenalkan partai PDIP bang dekat rumah saya nih bang, masalah Jokowi dari Solo dari apa, dulu kami nggak kenal sama Jokowi nih, siapa Jokowi nggak kenal kami di Kalimantan ini ya. Jadi kita janganlah kacang lupa di kulit. Nggak boleh juga kita, ibarat itu dikatakan udah selesai jabatan kita, itu dibuang langsung ya partai itu ya. Bahkan dijelek-jelekan. Coba dulu kan isu Prabowo. Dulu biji pelernya sebiji, anaknya nggak suka perempuan. Itu isu dari mana? Dari para pendukung Jokowi. Sekarang udah pisah dari PDIP. Kan nggak ada lagi isu. Seperti Anies dulu kan, dibilang radikal. Ya kan, Yaman. Sekarang ini hilang semua, nggak ada lagi PDIP ngatain itu, nggak ada. Jadi inilah pendukung-pendukungnya Jokowi ini. Janganlah kita ibarat mau bikin hoax, ya kan, yang benar bilang benar, yang salah bilang host salah. Kader PDIP nih host, nggak fair nih bernarasi kayak gini. Ya nggak apa-apa, nanti ditanggapi oleh Bang Agape nanti. Bang, kalau saya kader PDIP bang, selusurin. Ya betul ini saya, KTP Nggak apa-apa saya. Bang Rahman, nggak apa-apa Bang Rahman. Anggap aja betul nggak apa-apa. Nanti ada Bang Agape. Pernah lo nama jadi kader PDIP. Waya, aku mandi dulu ya. Di sini Tarkem. Aku mandi dulu ya, Waya. Ada Aku saya mandi orang dulu PDIP, dulu Bang. ya. Tarkem di sini. Ya Rukat. Ya itu aja lah kawan-kawannya, yang lain aja dulu. Oke, silakan Bang Agape. Gimana Bang Agape?
anggapannya. Narasinya itu aja tak terus dari tadi Bang Rahman ini. Silakan Bang Agape. Oke, Bang Agape diam. Oke, Bang Pasya silakan. Wayawa, aku nggak mau bernarasi lah. Cari koin aja aku di sini ya. Oke, ya silakan. Silakan Bang Pasya. Saya yang dikasih kesempatan, Bang. Jadi begini, Ya. saya dikasih kesempatan, tolong saya minta ya, saya mohon untuk para termul supaya untuk diam dulu. Karena saya dikasih kesempatan untuk ngomong. Jadi kalian yang merasa termul, Jangan personal kalian dong, diam ya. Pak. Jangan personal. Saya tidak menyerang personal, Bang. Termul, yang merasa termul, Bang. Ya kalau nggak ada yang merasa di sini ya alhamdulillah. Tapi kan kalau berbicara ternak itu apa, Bang Pasa? Binatang, ya binatang. Nah, itu udah jangan begitu dong, aduh. Ay, ya kan kalau dia merasa dia bukan binatang, Bang, dia tidak akan tersinggung, Bang. Kalau dia manusia kan. Tapi kalau dia merasa bahwa dia adalah binatang, pasti dia ngomong. Jadi saya minta untuk termul, diam dulu ya. Jadi saya mau mengamini apa yang dikatakan Bang Rahman tadi, bahwa memang yang menggaungkan, yang memfitnah, kita harus mengatakan itu objektif. Yang memfitnah Pak Prabowo dengan pelanggaran HAM berat, yang mengatakan Pak Prabowo anaknya itu LGBT, yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu playernya tinggal satu, itu adalah Ternak Mulyono. Itu 2014, 2019 yang menyerang dengan masifnya itu adalah Ternak Mulyono. Jelas itu. Mereka adalah orang-orang yang saya sebut dengan manusia-manusia munafik. Enggak. Kenapa saya bilang munafik? Mereka ini standar ganda ini, Bang Waya. Di saat Marwarar Sirait tidak menaikkan foto Gibran dan mengucapkan bahwa pemimpin tertinggi, panglima tertinggi kita Pak Prabowo, dia Presiden Republik Indonesia. Maaf Mas Gibran, saya tidak pasang fotonya. Baru sehari, bukan sehari, baru sejam kayaknya itu. Ada itu di YouTube, di TV. Langsung yang ribut berisiknya minta ampun, bahkan meminta Pak Prabowo untuk meresafel itu Marwarar Sirait. Itu siapa? Termul. Mereka yang paling ribut bahwa ini kurang ajar ini. Saya mendukung, bahkan mereka mengatakan saya mendukung Prabowo karena ada Gibran, saya mendukung ini ya. Mereka yang paling ribut. Giliran ada menteri yang mengatakan bahwa bos saya adalah Mulyono, mereka diam aja. Bahkan mereka mengatakan jangan mudah terprovokasi, katanya. Ini kata mereka nih, kata Termul ini. Jangan mudah terprovokasi. Itu yang ngomong seperti itu mungkin dia bercanda. Kalau memang dia ya kamu kenapa tidak mentolerir ucapannya Marwarar Sirait? Giliran ada orang yang tidak mengakui Pak Prabowo sebagai bos, kalian malah diam. Karena kalian merasa bahwa bukan Pak Mulyono, bukan Mulyono dan Gibran yang disenggol. Tapi kalau Gibran dan Mulyono, kalian yang paling terdepan. Makanya saya tidak heran itu Bang Waya, bahwa mereka ini punya, ada namanya dulu itu pasukan berani mati untuk Mulyono. Ya, mereka lah ini yang saya sebut dengan Termul. Ya kalau ada yang merasa dia di sini merasa Termul, ya berarti Termul. Tapi kalau tidak merasa, ya berarti kalian anak manusia kan, begitu. Jadi lanjut, betul yang dikatakan Bang Rahman bahwa yang memfitnah Pak Prabowo, yang mengata-ngatai Pak Prabowo dan mengata-ngatai bahkan mereka masih ingat bahwa masih ada di satu Komal saya dengar mereka menghujat Pak Prabowo, menghujat Anies, bahwa yang mendukung Anies di Pilkada DKI 2017 adalah orang-orangnya Anies, padahal tidak. Yang mendukung Anies di 2017 itu orang-orangnya Prabowo, pendukung Prabowo itu. Secara tidak langsung mereka membenci pendukung Prabowo. Mereka ini kaum munafikun ini, saya bilang. Orang munafik ini, orang-orang ternak Mulyono ini. Ya yang merasa saja ya, yang merasa ternak ya. Dan dulu juga kan mengatakan Anies itu Yaman Pasa. Gimana itu? Oh, kalau saya lagu, Bang. Tapi apakah hari ini saya masih menyerang, Bang? Enggak kan, Bang? Saya harus akui memang dulu sampai saya bilang, tujuannya apa kemarin itu mengatakan Anies itu Yaman itu? Tujuannya apa? Ya namanya kami ini, Bang, lagi menggalang bagaimana caranya supaya kita ini menang kan, Bang, pada waktu itu.
Walaupun sebenarnya bertolak belakang dengan hati saya sebenarnya. Tapi Bang Yuas Sekarang ngomong Bang Yuas, begitu, setelah- kemarin keras Enggak, banget begini, Bang. ini pasar. keras betul. Tapi apakah setelah pemilu saya masih menyerang-nyerang anak Abah, Bang? Apakah saya masih menyerang Bang Banteng Barbar? Apakah saya masih nyerang Bang Yuas atau Bang Rungkat yang lawan-lawan saya dulu? Atau Farlok atau siapa? Enggak kan sekarang, Bang. Udah, karena saya merasa bahwa Anies bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa di hari ini. Ngapain saya sebut Anies? Udah. Nggak ada. Kita tidak perlu terpolarisasi hanya gara-gara pilpres. Udah, kita berbaurlah kembali. Tapi masih ada orang yang mempolarisasi, yang memisahkan. Ini katanya kamu anak Banteng, kamu anak Abah. Itu yang mempolarisasi itu siapa? Yang mempolarisasi itu adalah ternak-ternaknya Mulyono. Mereka itu. Apakah ada dari kami pendukung militannya Pak Prabowo? Saya militan Pak Prabowo dari 2009 berpasangan dengan Ibu Mega. Terus di 2014 dia berpasangan dengan Hatta. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Teman-teman, kita sudah menonton sebuah cuplikan video menarik, dan dari video tersebut banyak komentar netizen. Dari Seno Aji mengatakan, saya percaya analisis Dr. Rismon Sianipar bahwa ijazah UGM Jokowi adalah palsu. Dari Mas Mutar, angkat jempol yang setuju perjuangan Sianipar, Bu Tipa, dan Bang Roy. Selanjutnya dari Tentrem Kanirayani mengatakan, hai Patrikono, pertanggungjawabkan pembuatanmu di hadapan Allah. Selanjutnya dari Adiwi Channel, sampai hari ini pun Pratikono masih berperan sebagai calon politik Jokowi ke Prabowo. Komentar selanjutnya dari Mamah Dini, kalau berita itu dari Tempo tidak diragukan lagi, rakyat percaya Tempo. Selanjutnya, jangan biaskan Mas Roy dan Bang Rismon berjuang sendirian karena saya yakin saat ini Pratikno tidak tinggal diam. Komentar selanjutnya dari Darnatismane, menambah keyakinan bahwa ijazah Jokowi benar-benar palsu, Pratikono lah dalangnya. Komentar selanjutnya dari Mas Muza, Pak Prabowo Sri Sultan, jangan dibiarkan anak bangsa jadi korban. Selanjutnya dari RB46 Kreator mengatakan, Pratikono punya peran utama terlibat ijazah palsu Jokowi. Yang setuju diadili Jokowi dan Pratikono, mana jempolnya? Selanjutnya dari Pak Parmen mengatakan, usut tuntas dan bongkar abis Jokowi dan Pratikono berkaitan dengan ijazah palsu. Komentar selanjutnya dari Nurminda, tangkap dan adili, penjarakan Pratikono, ganas dan jahat itu orangnya. Komentar selanjutnya dari Hendi Yono mengatakan, makanya si Pratikono ini selalu bertahan di kabinet Jokowi, ternyata rahasia ini semua ada di Pratikno. Pratikno benar-benar yang harus bertanggung jawab karena merusak kampus UGM. Komentar selanjutnya dari Ali Musyafa, sangat percaya Pratikno asli operator Mulyono, semoga kebenaran segera datang. Komentar selanjutnya dari Kabu Mulyanto mengatakan, menyimak video ini berarti Pratikno lah yang juga ikut bertanggung jawab atas semua kegaduhan tentang ijazah palsu dan majunya Gibran jadi Wapres. Pratikno harus bertanggung jawab. Selanjutnya dari Sutikno Serox mengatakan, Pratikno itu ternak Mulyono, imbalan jabatan tapi menghalalkan segala cara. Selanjutnya dari Emiliana Dewi Sakti mengatakan, ada pengkhianat kampus juga harus diberantas melalui konstitusi. Komentar selanjutnya dari Rohmans mengatakan, Pratikono Luhut Sri Mulyani buzzer ternak adalah biang kegelapan.
Komentar selanjutnya mengatakan yang baik segera selesaikan masalah ijazah ini agar rakyat tahu siapa sebenarnya yang lebih benar. Komentar selanjutnya dari Wagiono mengatakan tidak diragukan lagi bahwa intelektual yang berperan di balik sepak terjang politik Jokowi, karena tidak mungkin seorang Jokowi yang ijazah SMP UGM diduga palsu bisa mengotak-atik Mahkamah Konstitusi dan keluarganya dijadikan pejabat semua. Selanjutnya dari Hadiar mengatakan Pratikno harus diadili dan dijatuhi hukuman yang berat. Manusia laknat perusak negara. Komentar selanjutnya mengatakan dulu akun Trio Macan pernah membahas peran Pratikno dalam mengatur politik Jokowi. Akun TM 2000 ini kemudian dibredel oleh rezim. Komentar selanjutnya dari Riam Sesiambanton mengatakan benar pendapat Bapak ini Jokowi kalau negarawan pasti ijazah dipertunjukkan agar masyarakat tidak terpecah. Komentar selanjutnya tak diragukan peran seorang Pratikno yang notabelnya seorang rektor masa lalu Mensenek. Selanjutnya dari Julio Channel mengatakan Pratikno kunci dari semua kebusukan, tangkap dan adili. Komentar selanjutnya dari Noviane mengatakan Pratikno harus diadili untuk beberapa kasus diantaranya ijazah palsu UGM, Jokowi, perusakan Undang-Undang Dasar 45. Komentar selanjutnya dari Imam Sujono mengatakan semoga Allah SWT segera membuka pembohongan selama ini. Terus tegakkan kebenaran Bung Rismo CS. Komentar selanjutnya dari Pak Halbogen mengatakan sepakat kalau Pratikno ikut bertanggung jawab karena dialah dalang ijazah Jokowi wajib dipanggil sidang atau Bareskrim. Komentar selanjutnya dari Mukti Wibowo mengatakan ya makin kesini semakin gamblang semuanya ya. Komentar selanjutnya dari Muzani mengatakan kalaupun Pratikno membantah misalnya tapi jurnalis Tempo lebih percaya masyarakat. Komentar selanjutnya dari Leokman Pramono mengatakan Pratikno dikejar terus suaranya dan tampilkan ke publik agar semua cepat terbongkar, fokus ijazah Jokowi dan selamatkan pendidikan NKRI. Komentar selanjutnya dari Pak Hasan mengatakan Jokowi menikmati kebohongannya selama 10 tahun atas kebodohan rakyat dengan tipuan bansos. Komentar selanjutnya dari Revi Effendi mengatakan saya lulus S1 Manajemen Universitas Dharma Agung atau UDA dan S2 Manajemen Universitas Sumatera Utara atau USU. Semoga kampus saya tidak ikut-ikutan skandal ijazah palsu, amin. Komentar selanjutnya dari Sri Kurniati mengatakan dari awal saya yakin biang kerok yang melibatkan UGM ini memang Pratikno. UGM memang dijebak musang berbulu domba. Selanjutnya mantan Bapak Simul bukan negarawan terbukti diadu domba rakyat dengan aparat. Baik teman-teman, itu saja komentar dari netizen. Sekian dan terima kasih.